Tapi bapak kenceng sih. Katanya nggak kenceng. Bener. Gak usah aneh-aneh. Jadi itu bersama rekan channel mobil sama Niko kok. Siap, Om. Gue bawa Jeep JT. JT, Gladiator tuh kodenya JT. Oke. Nah, gue punya velg ini nih kok. Cakep. Ini velg kaleng. Culture. Culture kan? Culture. Mau dipasang di sini. Yoi. Warnanya hijau juga. Cuma hijaunya beda. Bener. Gimana kalau kita samain sama hijau body ini? Cakep. Color match cakep. Jujur cakep. Pas kan? Pas. Jadi kayak Willys zaman dulu kan tuh hijaunya kan velgnya hijau juga sama kan warna body kan? Kayaknya waktu itu mungkin vendornya cuma satu warna, satu-satunya cat yang mereka punya itu. Jadi ini sama warna ini susah nggak warnanya kok? Ini warna baru nih 41 namanya. Bisa kok. Bisa? Enggak susah. Solid color juga kebetulan. Oh iya solid. Solid color. Solid ya? Ya. Ini sini. Nah, ini kan ada capnya nih. Capnya dengan warna ini apa warna itu apa hitam ya? Hitam deh. Hitam ya? Oke. Nanti kita coba lihat. Harusnya sih cakep, harusnya. Ya, gini. Tapi sebenarnya kalau diwarnain hitam, velgnya jadi kelihatan kecil. Kalau menurut gue ya, Om. Velgnya jadi kecil. Kelihatan kecil. Kalau gini kan kelihatannya penuh gitu, bener. Full ya. Kalau satu warna, tapi terserah mobil. Tapi kalau hitam tuh ada aksen gitu loh. Ya. Kecuali kalau mau dikasih PR dikit, hitamnya di sini doang. Kan PR buat lo sendiri. Iya benar, makanya. Ya salah ngomong nih. Bisa krom sekalian krom. Krom. Ke sini doang. Plastik jadi krom. Gimana Yan? Krom cakep sih Pak. Krom ya? Kayaknya agak mustahil tuh ya. Ini hitam apa ini ya? Iya, antara hitam. Kalau hitam memang jadi berasa kecil velgnya Kalau pun bukan gitu. chrome tapi silveran masih bisa. Cari teman coba, cari teman. Nggak ada temennya hitam. Iya, temennya hitam sih, bener. Mobil ini nggak ada chrome atau silvernya. Nih. Dikit ya, ada ya. Dikit coba nih bumper bisa diganti nanti kapan-kapan. Ya. Takut ganti bulbar. Kalau mau hitam sih boleh, tapi Om yakin full nggak? Atau segini doang? Kalau segini doang bisa juga. Gini doang apa semuanya? Udah hitam semuanya aja. Ya udah. Toh nanti kalau nggak demen tinggal dicat lagi. Ya. Dicat lagi. Itu velgnya 4 kan? 5. Oh 5. Ban serep dong. Cat dulu ini hitam dah udah. Gue lebih cocok hitam deh ini ya. Biar ada ya, permainannya gitu, nggak terlalu ada plain. Jadinya yang lain hitam-hitamnya. Nggak terlalu plain banget. Boleh. Iya. Oke. Yaudah. Selanjutnya kita akan kerjakan yang lain lagi. Kok? Siap. Lu tinggal velg ya? Thank you Om. Aman Om. Ini cepet kan ngerjain? Cepet paling seminggu nggak nyampe lah. Ya udah. Minggu depan gue sekalian kesini, sekalian ambil mobil lain. Oke. Oke. Siap. Lurus amat. Kami biasanya kalau parkirin mobil lurus, nggak tahu karena mobil ini nih jarang bisa berhasil mundur lurus. Tuh. Ya sedikit sih melesetnya, cuma jarang lurus. Ya kami sekarang berada di Alam Sutra. Ini adalah tempatnya Lumar PPF. Yang ada Duratec PPF juga, jadi bisa pasang beberapa macam PPF. Kalau Duratec PPF tuh ada yang matte juga, Dove juga. Ya. Tapi kalau ini ingin kami lindungi dengan yang glossy, jadi nggak ada perubahan yang kelihatan. Ya, tapi begitu dirasa akan kelihatan nanti ya setelah kita selesai pasang PPF. Kemudian kaca film ini sebenarnya udah agak menggelap tuh. Dia agak hijau tuh kacanya, aslinya bawaannya. Dan bagian belakangnya tinted. Jadi bawaan dari pabriknya mobil ini kacanya agak gelap. Oke. Sama seperti di belakangnya juga. Tetap ingin kami kaca filmin biar lebih dingin interiornya. Kabin lebih dingin berarti kerja AC lebih ringan berarti mobilnya bisa lebih hemat. Ini butuh hemat dikit juga udah bagus. Ini kaca film depan ingin kami pasang 150, itu berarti kegelapannya 30%. Nah ini kaca samping dan belakang itu Pinnacle 30, itu kegelapannya 40%. Ya. Karena ini belakang udah tinted gelap, jadi ya otomatis lebih gelap lagi yang belakang. Ini cuma masang kaca filmnya rata sama semua. Ini tuh masih kelihatan gitu kan. Kita nggak tahu, pengen orang bisa ngeliat foto gitu. Kalau itu udah agak menggelap sedikit jadi
lebih privacy, lebih adem, pasti lebih enak bawanya. By the way, ini handle-nya kalau mobil kotor lumpur semua nih, ini handle pasti kotor nih bukanya tangan. Laki. Nah, kalau laki tuh gini, tinggal tuh kotor lagi. Lihat bukain. Gitu. Bukain. Itu cara itu laki tuh begitu. Oke, sekarang kita tinggal seminggu kelar kayaknya. Sudah selesai dicat. Wah, benar-benar persis sama. Oh, Cakep ya, harus nanti ditempel mobil sih baru kelihatan. Iya, tempel mobil baru kelihatan. Ini hijaunya memang benar-benar nih hijau 41 ini Army tahun 1941, Willys 41 tuh Vibes-nya ini. gitu ya? Vibes-nya begitu. Iya. Makanya, nah ini modifikasi Gladiator nih kayaknya mungkin nih awal-awal kayaknya arahnya ke US Army. US Army. Cocok Jadi, kok, cocok. bannya nggak lebay, Iya. ya, asal lebih bergigi-gigi, Iya. nggak kayak yang standar, terus Pakai velgnya velg ini. begini. Betul. Itu ada livery gitu nggak ya kalau US Army itu? Belum tahu ya, harus cek referensi ya. Cek referensi, ada sih referensi, ada yang pakai tulisan nomor-nomor Iya, gitu-gitu. bener. Iya. Kalau sekarang polosan Om? Sekarang Gladiator tuh polosan ya? Polosan. Oh, Jadi nggak ada tulisan Rubicon, nggak ada karena yang sport kan. Iya. Bener. Nggak ada tulisan apa-apa. Nah ini akhirnya kita telepon-teleponan dan diputuskan untuk dicat sewarna. Ya, nggak jadi itu. Yang nggak jadi. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngeliat referensi gambar lagi. Jeep Willys zaman dulu nggak ada yang tengahnya hitam tuh nggak ada. Iya. Nggak ada. Rata-rata warna body langsung semuanya. semuanya. Langsung sewarna. Betul. Satu vendor cat mereka nggak berubah. Iya. Kerennya. Ngecat di Armada tuh udah paling bener deh. Paling bener. Thailand. Thailand. tulisannya. Aduh. Nah, sabarin tadi lebarnya 8,5 ya? Kemarin kita ukur. Kok lupa ya? 22 inci. 8,5. 22 inci 8,5 ya, bener ya? Oh, 22 cm. 22 cm, 8,5 inci, iya. 8,5. Wah. 8,5 pakai ban ukuran berapa ya? Dan pakai ban apa ya? Nonton video ini sampai habis. Nah, sekarang lanjut kita off-road dulu. Dalam kondisi standar. Walaupun ini sport, nggak ada locker depan belakang, nggak ada sway bar release, dan ban AT, kita coba off-road Gladiator standar. Sudah selesai, PPF Gladiator kami sudah terproteksi. Ini pakai PPF-nya Duratec Ultimate yang glossy, jadi tetap seperti standar aja, tapi terlindungi PPF. Kami sayang sekali dengan cat aslinya ini, warna 41 ini keren sekali. Di PPF itu jadi melindungi UV juga, catnya lebih terlindungi. Nah, bukan hanya dari UV, tapi dari baret-baret. Apa ini lebih aman? Mau lewat hutan belantara aman dengan PPF gini. Dia self healing. Kalau misalnya baret, nggak baret-baret, kuat. Karena ini tebelnya 8 mil. Kalau misalnya baret, PPF-nya baret, kena matahari dijemur begini, akan hilang sendiri, atau dipanasin akan hilang, dia self healing. Tuh, kelihatan nggak ada bedanya, tapi terproteksi. Itu kayak handphone pakai casing, cuma casingnya nggak kelihatan. Tuh, ini kalau dipegang terasa tuh. Nah, bagian baknya kami minta untuk tidak dipasang karena nanti akan kita pasang bedliner dalamnya. Bedliner yang udah fix buat Gladiator. Jadi bodi terlindungi. Gimana dengan interiornya? Ini kita pasang kaca film Lumar. Kaca depan bagian yang paling panas biasanya. Ini kita pasang Lumar Stratos. Ya, cuma emang diuntungkan pada Jeep. Kenapa? Jeep itu kan kaca depannya kecil gini. Ya nggak terlalu nyorot matahari. Nggak kayak mobil-mobil sedan, mobil-mobil umum zaman sekarang yang gede-gede. Nah, Jeep masih kaca kecil begini, agak cenderung lebih tegak. Jadi sebenarnya matahari nggak terlalu nyerang. Dan ini semua Pinnacle. Kegelapannya sama. Cuma kenapa yang belakang lebih gelap? Karena ini tinted. Ya tadi kan udah dibilang. Perlu kaca film bagus memang, karena ini nggak ada bedliner, nggak ada headlinernya tuh.
Jadi emang ada panas-panas dikit asap dari sini. Ini yang sport, jadi nggak ada headliner. Kalau Anda mau beli Gladiator sekarang, adanya cuma yang Rubicon, ada headlinernya. Ini sport, nggak ada headliner. Panas langsung like a man. Cuma sudah berkurang jauh panasnya berkat kaca film lumar. Mobil Anda belum kaca film lumar, buruan dilumarin. Nanti adem, enak. Lebih adem berarti lebih efisien BBM karena AC-nya nggak terlalu bekerja keras. Bodi mobil Anda sayang sama cat asli original bawaan pabrik. Buruan PPF sebelum nanti kena baret-baret, sebelum nanti warnanya agak-agak berubah karena UV matahari yang tajam banget nih matahari sekarang. Mumpung kering, kita mau coba off-road dalam kondisi standar. Ya, standar, bannya masih ban AT, ini apa sih? AT aja, velg 17, ketinggiannya biasa, dan karena ini bukan yang Rubicon, jadi tidak dapat sway bar release dan locker depan dan belakang. Apakah bisa off-road? Kita coba nonton video ini sampai habis. Off-road Gladiator Sport kondisi standar. Nah, nih ya. Kalau kita pasang kaca film lumar, pastikan nih ada barcode ini. Lumar ini kaca film bagus. Banyak yang malsuin. Hati-hati kalau Anda beli kaca film lumar, toko lumarnya murah banget. Hati-hati, bisa jadi itu palsu. Kaca film lumar yang asli itu ada ini barcode. Nah, kalau kita scan barcode-nya itu akan lari ke websitenya Lumar untuk kasih tahu ini adalah lumar tipe apa yang Anda pasang ini. Jadi jelas di sini semua. Hati-hati beli lumar palsu. Masuk tempat off-road yang paling dekat biasa langganan ya, yaitu Pagedangan. Sebentar lagi ini kayaknya hilang Pagedangan itu. Itu asik tuh kayaknya. Kita lihat dulu sananya kayak gimana. Nah, ini enak banget ini. Aduh, ini kan tapi ini mobil kemarin mobil monokok sih bisa naik aja dengan effort ya. Nah, ini kita mau nyoba nanjak udah setengah situ berhenti. Naik lagi nggak? Lanjut lagi nggak gitu? Ya. Ini kita sebentar kita ini netral 4H auto, dia ada auto. Oke. Part time jadi ngelock dia. Ya, part time ngelock. Pere masuk. Ini netral masih. Apa sih? Unavailable in FCW. Iya udah tahu. Apa katanya? Nah, itu dia. Laki gitu ngopernya, nggak tombol-tombol begitu. Auto park disable. Ada auto parknya nih. Auto park disable katanya. Oh, ada auto parknya. Nih ya. Oke, ada yang mau dari luar? Saya. Ntar mau ke sana dulu nggak di sisi sana? Apa dari sini? Di sini saya mau sepatu dulu nih. Oh, nuker sepatu dulu. Ya. Yang penting udah Pakai sepatu ATL. nih saya. Ini nih ngomong-ngomong, by the way di sini ini nih dia tuh nyampe ke belakang nabrak rem tangan gini, makanya rem tangannya tuh agak kiri dikit. Cuma kalau rem tangan agak kiri dikit, kalau kita sama cewek kan terus agak senggol-senggol gitu kan. Iya, benar. Itulah, it's a Jeep thing you wouldn't understand. Oh, sebelahnya cowok ya, Pak? Ya, sebelahnya cowok. Kan nggak akan kesenggol kalau sebelahnya cowok. Botak lagi. Kan Mulutmu. dia botak di depan berarti pemikir. Pemikir, bener, pemikir. Kalau botak di belakang? Pintar. Ya. Lo nggak pinter tapi suka mikir. Gimana, Pak? Pinter tahu dia. Pinter. Orangnya pinter banget. Ya, Pintar, man, nggak usah pintar. gitu dong. Depan, tapi kan pemikir. Pemikir. Yang penting, Mikirin Ntar- hal yang nggak penting. Oke, ini kita nggak mau langsung naik gitu, terlalu gampang. Kita berhenti dulu di tengah. Nah, ini ban AT biasa. Warga sekitar ini, warga lokal. Warga. Keren Keren banget. Bang, wis panen madu. Dia Ini aksesoris and gadgets, jadi gadgetsnya lengkap di sini. Coolant temp, oil pressure, transmission temp, sama voltage, pitch and roll. Nanti kita lihat berapa derajat. Oke, di D aja. Wah, licin. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa locker. Kayak nggak ada apa-apa. Oke, nah ini nanjak gini nih. Nanjak gini, tengah-tengah kita berhenti. Ada ini bisa baret. Oh, nggak apa-apa, udah PPF. Oke, nah ini kita berhenti sini nih. Kita berhenti, terus kita maju lagi. Iya, cobain. 16 derajat. Dikit banget. Gas. Ada hill descent hill start AC-nya. Ya, nggak ada rasanya sama sekali. Geli-geli. Sayangnya nggak ada kamera depannya ya, tapi kalau
Yang Rubicon ada kamera depannya jadi bisa ngelihat. Kalau yang tadi nggak kelihatan tuh. Ada kamera depan, kalau ini hanya kamera belakang aja. Gak berasa Pak. Nggak berasa, nggak kayak nanjakan. Nih nggak ada locker belakang, nggak ada. Mau mundur ngapain repot? Rian udah nanjak aja Rian. Udah, cepet kan deh. Suruh naik lagi Rian. Rian naik lagi. Halo. Nah ini low gearnya. Nah bedanya lagi sama Rubicon lo low gearnya lebih low. Kalau ini memang nggak low amat nih, kurang kasar sebenarnya nih. Ini kita di gigi jelas nih, satu nih. Tuh. Kenceng loh ini untuk low gear. Kita lari beda mobil ya. Tadi naik apa ya kesini? Oh itu nih. 3 km 2 km per jam. Ini nggak digas nih Pak. Nggak digas. Kalau bapak turun jalan ini mobil. Bisa. Nih yang joget-joget apa tuh? Joget apa namanya? Yang You love me. Ini. Ayo coba. Gak usah aneh-aneh. Gak usah dikiki-kikin. Naik aja. Kiki, do you love me? Ini yang kemarin ada lumpurnya nih. Iya. Nyaman sini. Iya. Kemarin ada lumpurnya. Pengen nyoba artikulasi deh. Nah, ini kan mobil wheelbase-nya panjang ya. Coba mentok kan? Turun lagi kan. Tadi dah. Kalau ini mentok, Nyangkut. Gitu. kita kayak timbangan dong. Iya, kayak timbangan. Coba lihat. Ini kalau orang yang biasa off-road di sini pasti hafal ini seberapa tinggi. Cuma kita kan ini udah mendelep banget sekarang di bawahnya ini. Nah, ini wheelbase panjang apakah mentok? Kena lu. Kena lu. Saking panjangnya ini wheelbase. Kena. Iya. Kena lagi tuh bawahnya. Kena. Emang resiko mobil panjang tuh gitu tuh. Tapi aman aja. Kopas bi. Kan? Jendelanya buka. Ini kan ada jendelanya nih. Buat komunikasi. Lo kenapa sih? Ada aja. Udah pegangan yang benar. Bener-bener Kopas bi. Komando pasukan mobil. Kayaknya dalam deh tuh. Dalam. Berani aja asal ada rescue-nya. Siapa? Tahu. Masa kejadian ini didorong? Hah? Itu dia kenapa out? Ya ada aja. Bang, dalam nggak itu bang kira-kira bang? Tapi kayaknya sih lewat, kayaknya. Aja nggak yakin. Kayaknya. Oke, ini mobil nggak ada winch-nya, nggak ada lockernya, dan kita nggak bawa mobil rescue. Mau masuk pelan apa mau masuk kencang? Mau masuk selamat sih pak? Mau masuk kenceng dikit. Gas. Potensi nyangkutnya tuh bukan di situ, bisa jadi Di belakang. depannya lagi karena ini ya, karena tengah-tengah ban kita kecil. Bisa mundur. Kalau nyangkutnya di situ bisa mundur. Yakin ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gaspol momentum. Udah pegangan. Nggak usah pakai momentum ini. Gak usah pakai momentum. Ada kadal. Mana? Tadi depan lu tuh. Ya. Alah. Udah pegangan proper banget. Udah pegangan banget ini. Nggak taunya nggak ada rasa apa-apa. Too easy bro. Bayangin kalau JK yang gladiator tuh namanya apa? Brut. Pasti muter balik tuh susah banget tuh. Kalau ini udah jauh lebih gampang. Tapi walaupun ini sama JK yang 5 pintu biasa sih tetap bagusan JK 5 pintu biasa. Oke, gua nggak berani kenceng-kenceng udah belok soalnya. Iya. Licin. Tapi bapak kenceng sih. Iya. Katanya nggak kenceng. Nyaman loh. Nyaman. Katanya kan nggak mau kenceng. Nyaman. Raf, lu udah pernah di dalam mobil off-road begini kan? Pernah? Pernah kan? Pernah. Iya, bagus. Pak, ban 33, ban 37 itu artinya apaan sih pak? Jadi kalau ban kan biasanya kayak 205 tuh lebarnya. Ya. 60 itu tebelnya, berarti 60% dari 265. Udah 205. Ya, 205 itu cm. Nah, tahu-tahu R itu diameter velg, R itu radial tuh, bukan ring. Oh, radial. Radial 16, 17, 18 itu diameter velgnya. Nah, kalau misalnya ban off-road yang ban
ban 30, 33, 35, 37, 40 itu adalah diameter, bukan diameter, benar diameter. Diameter luar bannya dalam inch. Oh, 30 37, 33 tuh inch. Tuh. Dari tengah. Dari velg keluar kan? Ya, bukan dari velg, diameter. Satu bundaran gini Satu maksudnya? beneran, ujung sini. Iya. 35 sih Pak. Enggak, 35 kurang gede. 37 harus 37. Mentok nggak? Harus di lift dong. Emang harus di lift. Nanti akan di lift. Cuma kayaknya modifikasi pertama, ini kita abis ini kita coba jalan jauh yang rada jauh. Nah, rada jauh itu kalau pakai lift kit yang tinggi-tinggi dan ban gede 37, sepatu perut kita udah nggak ada. Video kita. Buka kaca. Masih ada Rian di belakang? Masih ada. selamat. Ya, udah nggak ada sepatu perut kita. Kering sih tuh. Tapi apa nggak nyangkut ini Pak? Bawahnya nyangkut ya? Iya. Tapi turunan, paling nyangkutnya paling. Iya tuh. Kroak. Nah, ini artikulasi nih. Hah? Coba. Gantung nggak? Ada yang gantung nggak? Nggak ada ya? Nah, ini kan nggak ada locker. Gantung nggak sih yang satu? Enggak, masih kurang ekstrim. Nggak. Gantung tapi agak gantung yang tadi yang belakang tuh. Nggak gantung nggak? Enggak, belum gantung. Travel, padahal ini nggak ada sway bar release loh ini. Jadi, coba nggak, gue pengen miringin doang. Belum ada yang gantung-gantung? Tadi kayaknya gantung yang kiri belakang. Kurang ya? Nggak gantung masih. Jadi ini enaknya suatu leather frame dengan solid axle depan dan belakang, itu dia bisa lebih berartikulasi walaupun ini nggak ada sway bar release-nya. Tapi kita masih pasang sih sway bar release. Ini mobil kalau ngelihat dari bentuknya, dari panjangnya, ini kan kalau ini kan baknya tuh panjang, ya. Kalau misalnya kita tingginya tinggi tanggung, misalnya kita pakai ban 35 aja gitu ya, itu nggak berasa, masih agak dominan bak panjangnya itu. Kita mesti yang lebih ekstrim lagi, 37. Cuma jangan sekarang. Kita mau jalan jauh dulu. Jalan jauh kita mau dandanin dulu dengan gaya-gaya itu, dengan fotonya tadi itu. Udah PPF aman. Kita tes PPF. Ini udah pernah Cherokee nih, kena lagi bawahnya. Saya udah nggak kenalin malah nih trek Pak. Hah? Iya, udah Kayaknya berantakan. Berantakan. Ini tinggi gimana? Iya, nanti paling bawahnya mentok. Mentok nggak bawahnya? Mentok. Nyangkut. Nyangkut bawahnya. Bawahnya Nyangkut. mobilnya kepanjangan. Nyangkut. Nyangkut. Iya benar, ini kalau mau dijadiin off-roader tuh mesti benar-benar mobil tinggi banget, iya mentok. Agak kolong ya. Kalau nyangkut, lo turun dorong. Jadi dong. Pakai momentum sih bisa Pak. Iya sayang. Iya. Sayang pentokan Sayang. bawah itu kenapanya sih transfer case lagi. Iya, jadi namanya apa tuh? Apa angle? Iya, Break over angle. break over ya. Iya, atau enggak Bapak? Iya. Langsung injek yang keras. Iya. Gini nih. Gini mungkin bisa. Coba. Nah, yang sana gimana kabarnya? Tadi Pak, udah dicek dulu aja sama dia. Apa sih? Ntar, itunya keras nggak kanannya? Keras nggak kanannya? Kanannya keras gak? Nggak kelihatan. Eki, jangan nggak kelihatan Ekinya. Gue ngegas tadi. Iya. Eki hilang itu. Gampang. Mengejar Eki. Ini off-road enteng-enteng nih, karena kita nggak bawa JJ. Nggak ada Om Dito, nggak ada JJ. Off-road sendirian. Nah ini nanti kemana? Sana? Kan
Kita nggak tahu. Nggak tahu, makanya kan kita ada itu Little Surveyor. Runner. Little Surveyor. Nggak kelihatan. Sempit juga ya. Nah, untuk lagi bawahnya. Oh, kita muterin sini. Oh, muterin sini doang. Ketemu lagi lahan off-road kita. Udah rata. Mm-mm. Ya, habis. Udah nggak ada lagi. Selamat tinggal buat off-road. Gedangan. Suaranya sih serem tuh kalau nggak pakai PPF tuh. Iya, iya pasti. Serem banget. Gantung nih. Gantung. Gantung nggak? Udah gantung belum? Depan kiri udah hilang traksi tuh. Hah? Depan kiri udah kan? Nggak sama sekali. Iya. Lihat luar ah. Hah? Beneran lagi? Ini gue mau lihat ah. Segini maksimal? Nah. Udah belok patah tuh udah. Jadi ini mobil artikulasinya bagus, cuma karena memang wheelbase-nya itu panjang sekali, dia ada keterbatasan manuver di break overnya. Dan muter baliknya memang agak lebih, radius putarnya agak lebih besar sih. Cuma enggak. Ini tetap off-roader yang baik sekali, lihat ini. Tanpa ada lepas sway bar depan karena nggak ada fasilitasnya, dia bisa sampai begini. Sampai begini, belakangnya tuh bisa terartikulate sampai begininya nih. Kan luar biasa. Oke. Ini sudah diputuskan. Kita pasang velg hijau itu, velg tentara, dan ban AT atau MT yang sedikit lebih besar dari ini aja. Kita belum mau bikin off-roader besar dulu karena kita mau jalan jauh dulu. Kita buat maksimalin untuk jalan jauh dulu. Oke. Baru abis itu kita pasang minimal ban 37 tinggi banget. Tapi nanti. Nah, ini kita pikirin dulu, ini belakang baknya buat apa ya? Kemarin udah ngobrol sama Om Hoke. Masukannya sih banyak sih dari dia. Dia tergantung kita mau pakai buat apa ya kan? Satu ini kita belum coba sebenarnya. Kalau ban ini lepas traksi, apakah direm sama ABS-nya? Tempatnya kurang mumpuni. Bukan kurang mumpuni, udah nggak ada. Nggak ada. Coba deh masih penasaran, coba agak kesini dikit kali ya. Gimana naiknya? Pas, preset. Mobilnya gue taruh preset, pintu boleh ditutup. Ini yang depan kan juga setengah menggantung nih. Apakah ini mobil masih mau maju? Direm nggak sama ABS-nya? Majuin lagi dikit pelan-pelan. Muter ya? Boleh. Muter apa ngerem-ngerem? Ngerem-ngerem. Ngerem-ngerem? Ngerem-ngerem, ada ABS. Ada ABS yang main. Berarti ini kalau diterusin dia maju. Nah, ini tinggi Bisa. nih. Jadi bisa nanti naik. Kan lihat. Berasa orang kuat sekali ya? Strongman. Bisa goyangin mobil. Satu tangan. Ini itu ban roda depannya. Gantung amat deh. Jeblos gak ya? Oke, gini. Tadi udah terbukti ternyata ban yang lepas grip direm-rem sama ABS-nya. Jadi ini udah otomatis seperti setengah locker. Jadi lumayan lah ada itu. Udah aman, cukup aman buat off-road. Akhirnya selesai off-road, mobil sudah dicuci bersih. Dan sekarang waktunya kita pasang velg hijau itu, velg Willys. Tapi sesuai yang tadi kami bilang, kami belum modifikasi mobil ini yang akan tinggi besar dulu. Kami paling ganti bannya besar sedikit sehingga ada sangarnya sedikit saja. Karena kalau ini ganti ban agak gedean tapi tingginya juga masih tanggung atau masih standar, mobil ini agak culun, kayak agak kegedean baknya gitu loh. Nah sekarang kami putuskan untuk, karena mau jalan jauh juga, pakai ban agak sedikit besar aja dan tidak MT amat, tapi lebih baik daripada AT untuk urusan off-roadnya. Belum pernah nyoba ban yang ini nih,
penasaran juga. Jadi sekarang kami perjalanan ke pit stop Karawaci untuk ganti ban dan velg. Kita lihat bentuknya seperti apa. Nonton videonya sampai habis. Terima kasih lo udah nonton sepanjang ini. Tanggung nih, dikit lagi selesai kita ganti ban dan velg. Nah ini sekalian kita membandingin noise levelnya nih. Sekarang ini kira-kira lari 100 di jalan beton, bandingin sama yang nanti. Nah, matahari, nggak ada masalah. Kita sudah pakai kaca film Lumar, adem. Ya, kita sudah sampai pit stop Karawaci. Nih kalau lihat proporsinya ya, coba lihat dari sana nih. Proporsinya nih, ini tuh gede, panjang banget. Kalau misalnya ini tanggung, tingginya jadi aneh. Ya, kita masih pengen seimbang, kabin depan ini masih ada dominasinya gitu loh. Kalau udah nanti belakang ditaruh macem-macem lagi, ya harus gede mobilnya. Ini pasang 35 bisa sebenarnya. Pakai ban 35 tanpa lift kit, tapi malah lebih aneh lagi. Jadi mendingan kita gede dikit, lebih besar daripada ban yang ada ini. Nah, ban yang ada ini adalah ban AT. Kenapa nyari ukuran ban itu susah-susahnya? 245, 75, 17. Nah, kita mau pasang 285, 70, 17. Oke, 17 velg ini. Ini dia bannya. Goodyear Wrangler Duratec RT. Bukan Duratec ya, Duratrek. Iya. Oh iya. Nih, Wrangler cocok soalnya namanya Wrangler. Nah, ini antara AT sama MT katanya. Makanya RT. Mau nyari RW, kelurahan, apa nggak ketemu? Ketemunya RT. R-nya apa? Rian Train. Backlight. Oh kan, lumayan kan? Oh, ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Apa gedean nggak? Nggak gede banget. Enggak, ini ukurannya sih itu kemarin yang di... Iya, Willys Edition. Segini juga. Masangnya hati-hati bannya ya, jangan sampai baret velgnya. Ya, karena 285 itu kayaknya kegedeannya yang 265. Ya, ternyata ada 265. Coba ini yang 285 ya. Sebelahin aja deh. Sebelahin. Gedenya turunan nih. Hah? Mirip? Enggak, cakepan mana coba? Kalau ini nih setingkat 33 nih. Coba gimana? Kita serahkan keputusan apa dari Rian? Ini kalau salah gue yang disalahin. Iyalah. Jadi biar ada yang disalahin. Ini penting. Harus ada yang disalahin. Tumbal. Eki juga harus ada andil. Hah? Mobilnya belum di lift kit. Emang ini bukan untuk lift kit nih, ya kan? Oh, berarti nggak di lift kit dulu? Ya, ini belum. Standar mobilnya tuh udah nonggeng ke depan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bannya tebel, dia udah pernah lihat. Kelihatannya tuh jelek banget. Iya. Jadi kayak ini keceperan mobilnya gitu loh. Ininya jalan ke fendernya itu kecil. Jadi itu yang bikin. Kalau 33. Kalau ban 33. Tapi ketika mau di lift kit kita ganti ban lagi gitu, Pak? Emang iya, kalau gini. Tujuan akhirnya mobil ini adalah ban 37. Oke. Kayaknya lu ban 37. Iya. Kayaknya bannya Rubicon lu tuh 37. Kayaknya tuh Ban 37. gede banget. Nah, ini buat kita jalan-jalan dulu. Kita mau jalan-jalan nih. Ini jalan jauh. Perlu di tol apa segala. Ya, oke. Mana? Gede dikit ini kalau 265 deh kalau gitu, Pak. ya Mas, boleh Mas. Tolong tempel aja. Maaf repotin. Dua-duanya pasang. Nah, dua-duanya pasang. Kita gantiin aja. Kita angkat aja. Nah, ini sekarang kecolok yang 285 dengan spacer. Ya, kalau kita lihat dari belakang sini, itu kelihatan banget nongol sekali nih. Tuh. Itu nongol sekali.
Kita mau coba tanpa spacer juga 285. 285 apa 265 ya? Kalau 265 tuh ukurannya kurang lebih mirip gini, cuma lebih lebar gitu loh. Oke, sekarang kita coba tanpa spacer ya. Ini gimana nih keputusannya? 265, 285 nih. Belum diputuskan dulu. Ini udah kepasang yang 265 nih. Tadi yang 285 yang tadi, yang 265. Secara diameter keseluruhannya sama seperti standar, cuma offset velgnya lebih keluar sedikit dan dibanding lebar velgnya, ini kan lebar velg 8,5 kemarin diatur kan, Iya. lebih enak lihatnya sebenarnya ya. Iya. Secara proporsinya, kalau itu kebulet kan. Nah, ini jarak lebih longgar karena kayak standar sama. Rata fender sih sebenarnya ini. Merata dari mana? Ya keluar dikit. Hah? Dikit doang. Lebih keluar sana yang Gimana? Banyak ini. lebih keluar yang gitu sih tapi Pak. Satu jari dua jari nih. Sini. Sini lihat. Oh, Dikit doang. Dibanding yang sebelah sana. ya oke. Gimana? Jadi kayak lebih Ini lebih normal aja. lebih Jeep standar gitu kan? Willis ya, lebih Willis. Gimana? Lo mana Ki? Lorian 265. 265 Pak. Hah? 265. 265. Cuman kalau kita masih mau off-road dengan keadaan kaki-kaki standar sih 265 Pak. Ya 285 lebih bagus dong. Takut Mentok atasnya pas artikulasi. Itu 265. Eki 265. Rian masih berpikir sama sekarang. Kalau garang emang lebih garang yang tebel sih Pak. Lo bayangin ada ban yang sama gini, dia normal aja sih Yan. Normal ini masih normal nih, nggak lagi nggak. Coba kita lihat sini. Ya kan ini kalau bayangin yang depan tuh ada di belakang, masih normal, nggak terlalu sempit. Ini gedean, terus pakai ban pacu. Iya. Terus ban pacunya tipis tuh, nggak ada kurang enak tuh. Iya. Mana ya? Hah? Masa as di audience? Nggak ada waktunya. Nggak ada waktu. Nggak ada waktunya. Kita putuskan saja. Kita putuskan. Ini proporsional. Dan emang udah lebih keluar juga, udah 265 aja ya. Pokoknya kalau nggak enak, Rian, Mikey, dua-duanya. Bapak yang ngomong tadi 265 aja ya gitu. Udah ini aja deh, ini aja lebih normal. 265 ya, pokoknya Rian ya, pokoknya salah Rian. Salah saya kalau Ya, jelek. Ya. Di Jakarta udah badai katanya. Di Depok kantor kami juga udah badai. Untung di sini cuma hujan-hujan dikit. Oke kok. Ya, cukup ini. Inilah ukuran standar tapi bergigi. Offsetnya lebih keluar. Terus kalau ngeliat ini simpel nih, ini army banget nih tuh ya kan. Hah? Tinggal ditempel tulisan apa gitu, tentara ya. Kasih logo kali logo. Enggak ya? Logo di sini. Kan tempat kosong di sini. Warna hitam aja. Di pintu dong. Pintu Hah? depan. Pintu depan sini juga bisa. Ini. Terus ini ada tulisan apa? Tuh. Kan harusnya Rubicon sini. Ya, tapi kan bukan Rubicon ini. Mobil Jeep. Mujib. Wah, mantap, luar biasa. Kita lihat di jalan kayak gimana. Sampai malam. Sampai gelap begini, harusnya kita bisa rolling shot sore-sore cakep gitu ya. Coba, ini gara-gara kamu juga ya. Dapat spacer jadi satu sama velgnya. Kita nggak pasang spacernya, menurut kita udah cukup nih, nggak perlu spacer. Dan ternyata pas udah selesai masang, kita jalan pulang, suara apa tuh kelenteng-kelenteng? Wah, oke, kita tanya sama Jeep mengenai velg ini kenapa ada spacernya gitu kan? Oh, spacer itu kami pernah dijelaskan dan kami lupa. Spacer itu dibutuhkan biar nggak kena rem. Itu velgnya. Jadi itu gesek-gesek rem dikit. Tapi untung setelah dibuka untung nggak apa-apa. Dan staffnya pit stop luar biasa ya, helpful sekali. Sampai gelap pun mereka bekerja. Hujan-hujanan. Sempat tadinya kami pikir yang bermasalah tuh adalah pemberatnya balance velg. Ternyata enggak, itu rem. Kita telepon ke Pak Mario. Sekarang kondisi lebih lebar dikit. Nanti ya rolling shotnya nanti habis ini. Karena udah gelap. Lebih lebar dikit. Sebenarnya ya lebih sangar-sangar aja. Sangar ya? Sangar. Makin sangar sebenarnya kalau keluar begitu. Tapi ya si yang pemberat
balance velg yang udah dipasang udah terlanjur dicopotin, jadi ya terpaksa geter-geter di tol begini. Dan ini velg berat sekali ya, tuh besi banget, berat sekali. Ini geternya sih surprisingly nggak terlalu parah ya. Tapi berasa sih di kaki. Di kaki berasa. Iya. Cuman di setir enggak ya? Iya, di setir enggak. Nah, anehnya biasanya kalau mobil apalagi SUV leather frame gitu ya, kayak ada salah satu leather frame kami di rumah di kantor yang kita pasangnya offsetnya agak keluar sedikit, itu feedback dari jalanan ke setir tuh lebih terasa karena lebih terganggu kan. Kalau ini kok enggak ya, padahal jauh lebih keluar nih offsetnya, hampir nggak terasa sama sekali perubahannya. Aneh ya? Kayak kakinya lebih refine kali ininya desainnya ya. Iya mungkin. Nah, bannya kalau dibanding sama yang standar ini sedikit lebih keras di sidewallnya sehingga lebih terasa bandingannya. Ini tuh sidewallnya kayak sidewallnya MT itu loh. Jadi kayak bisa dikempesin sampai banyak. Gak apa-apa. Noise-nya ini tadi sempat lari 100 sebentar, noise-nya tuh hampir-hampir beda tipis sama Delium Terra Raider ATX ya. Beda tipis. Jadi ini benar-benar memang yang posisinya lawannya Delium ATX itu. Beton. Jalan beton lagi. Iya, masa kayak sekali. Terus mana geter? Nggak ada geter tuh. Dikit lah. Baik-baik aja. Tetap harus kita balance lagi. Tapi ini suspensinya bermain dengan baik ya. Enak suspensinya. Oke, itu saja videonya. Terima kasih telah nonton sampai detik ini. Habis ini baru B-roll keindahan dalam perjalanan di tol setelah ganti velg ala Willys. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe dan nonton mobil-mobil dan lain-lain semuanya. Terima kasih telah menonton. B-roll.